Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 9 dari buku Kuratko, The Assessment of Entrepreneurial Opportunities. Kelompok kami terdiri dari Agnia Putri Ningrum, Nur Jannah, Nurul Rahmi Damayanti, Widyarini Sekar Adi Ningrum, dan Yasmin Risma Triana. Pada chapter ini, kami akan mengungkapkan beberapa cara untuk menguji dan memeriksa apakah sebuah ide memiliki potensi tinggi sebagai peluang untuk membangun suatu produk atau jasa yang menguntungkan dan berkelanjutan dengan peluang kelangsungan bisnis yang tinggi. Pertama-tama, sebelum kita melakukan suatu assessment terhadap peluang tertentu, kita perlu memahami beberapa elemen yang penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam menindaklanjuti sebuah peluang. Elemen pertama yang penting adalah untuk melihat karakteristik dari entrepreneur itu sendiri, yaitu adalah alasan pribadi seorang wirausaha dalam memulai suatu bisnisnya. Yang kedua adalah the opportunity landscape atau karakteristik dari peluang itu sendiri, yang terdiri dari bagaimana trennya, resiko, market size, dan juga ketersediaan sumber dayanya. Dan elemen yang terakhir adalah the nature of the venture itself, di mana kita bisa membedakan bagaimana skalabilitas ataupun potensi pertumbuhan dan juga kinerja dari peluang tersebut di masa yang akan datang. Alertness asserts, sebuah teori yang dikemukakan oleh Israel Kirzner, menyatakan bahwa seorang wirausaha itu lebih waspada terhadap suatu peluang baru dibandingkan dengan orang biasa lainnya. Pada teori ini juga mengemukakan bahwa seorang wirausaha adalah opportunity identifier yang mampu menemukan ceruk pasar yang belum dimanfaatkan lebih awal daripada orang lain. Dan entrepreneur bergantung pada berbagai sumber ide, jaringan, dan hubungan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu pasar tertentu dan teknologi yang ada di masa depan. Pengusaha dapat lebih berhasil menemukan peluang ketika mereka meneliti dengan cermat informasi yang tersedia yang mendukung sebuah ide sekaligus mengakses jejaring sosial untuk menginformasikan dan membentuk ide menjadi sebuah peluang dengan lebih baik. Entrepreneur juga dapat memiliki sifat oportunistik yang tinggi dan seringkali melakukan suatu perubahan dengan cepat melalui peluang yang ia temukan sebelum peluang tersebut hilang. Permasalahan yang kita hadapi adalah bahwa setiap kesempatan atau peluang yang ada itu bisa berbeda pada setiap pasar dan juga teknologi maupun konteks situasional yang ada. Dan di sisi lain, persepsi akan suatu peluang yang ada itu juga dapat berbeda antara setiap individu, bergantung pada berbagai faktor termasuk gender ataupun self-confidence dan juga emotional state. Oleh karena itu, seorang wirausaha perlu memahami dan melatih diri mereka sendiri untuk bagaimana melakukan suatu assessment terhadap ide-ide baru yang mereka temukan sehingga dapat menjadi suatu ide atau peluang bisnis yang berkelanjutan di masa depan. How do we model the entrepreneurial process? Pada subbab ini, kami akan menjelaskan bagaimana seorang wirausaha mengevaluasi dan juga menindaklanjuti ide atau peluang yang telah ia temukan. Pada proses ini, kita harus mengetahui bahwa tidak ada kelangkaan dalam ide. Ide dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Akan tetapi, suatu ide yang layak itu tidak mudah untuk ditemukan. Dan saat ini kita akan membahas tentang peluang kewirausahaan. Dan apakah itu peluang kewirausahaan? Sebelum kita masuk ke pemaparan terkait dengan peluang kewirausahaan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana suatu peluang itu muncul. Sebuah peluang dapat hadir sebagai hasil dari gagasan, dan gagasan yang lebih menjanjikan seringkali dihasilkan oleh proses kreatif dan intuisi daripada dari hasil analisis ilmiah. Peluang kewirausahaan terjadi ketika seorang wirausahawan mengenali dan memperkuat potensi pada ide itu untuk mengembangkan suatu perusahaan baru atau proyek baru dan usaha baru yang menyediakan produk dan atau layanan sosial ataupun bisnis yang memecahkan masalah nyata dan menambah nilai bagi pelanggan. Dan dari sinilah analisis dimulai. Pada bagian kiri di slide ini, kita melihat suatu model ilustrasi terkait dengan bagaimana kita memproses suatu peluang sehingga menjadi bentuk bisnis tertentu. Pertama-tama, kita melihat pada bagian atas dari model ini,
yang diawali dengan penemuan suatu ide atau peluang tertentu, atau kita sebut pada tahapan ini adalah discovery. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ide dapat ditemukan oleh siapapun, oleh orang manapun, di saat kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi, yang membedakan suatu peluang yang ditemukan oleh seorang wirausaha dengan orang lain pada umumnya adalah bahwa seorang wirausaha akan melakukan evaluasi terhadap ide atau peluang yang ia temukan. Sehingga pada bagian ini, pada bentuk lingkaran di bagian atas, yaitu adalah discovery dan evaluation, menjadi bahwa aktivitas ini, aktivitas penemuan sebuah peluang dan mengevaluasinya adalah bentuk aktivitas utama yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Dan kita bisa melihat di bagian kanan dan kiri dari bentuk lingkaran ini adalah strategic domain, atau yang berarti aktivitas ini adalah aktivitas yang strategik, yang mana aktivitas ini dapat dilakukan dalam kapasitas seorang wirausaha atau kewirausahaan. Tanda panah rotasi di dalam bentuk lingkaran ini menandakan bahwa suatu penemuan ide dan mengevaluasi ide tersebut dapat dilakukan secara repetitif. Tujuannya adalah untuk menggodok suatu ide yang telah kita temukan agar menjadi suatu peluang yang memang layak. Dalam proses evaluasi, kita juga perlu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai resiko dan juga ketidakpastian apabila kita menindaklanjuti peluang dalam bentuk bisnis. Setelah kita identifikasi resiko dan ketidakpastian yang akan kita hadapi, kita dapat membangun atau mengembangkan suatu strategi untuk mengelola resiko tersebut atau mengurangi ketidakpastian yang akan kita hadapi. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah menciptakan atau membuat suatu model bisnis atau desain bisnis dari peluang yang telah kita temukan tersebut. Setelah pembuatan model bisnis tersebut, kita perlu melanjutkannya kepada tahapan komitmen, di mana kita bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ada dan kita menerima segala kewajiban. Dan pada tahapan ini, kita masuk kepada aktivitas personal domain yang membutuhkan kapasitas secara psikologis, atau di sini psychological capacity. Setelah melakukan tahapan komitmen, kita perlu melakukan pemanfaatan terhadap model bisnis tersebut, dan kita masuk ke tahap exploitation. Dan setelah itu, kita menciptakan suatu value yang hendak kita sampaikan value tersebut kepada konsumen kita, atau target pasar dari bisnis yang telah kita evaluasi. Dalam pemanfaatan dan juga penciptaan value ini, kita menghasilkan suatu output, yaitu nilai itu sendiri, dan juga kita bisa mendapatkan suatu feedback. Dan lagi, dalam proses ini dapat dilakukan secara repetitif. Pada tahapan terakhir ini, dibutuhkan domain atau aktivitas yang lebih taktis, dengan membutuhkan kapasitas manajerial, mulai dari marketing, akuntansi, dan aspek manajemen lainnya. Dan perlu diketahui bahwa proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga seorang wirausaha dapat mengevaluasi dan juga mengawasi bagaimana peluang bisnis tersebut sudah ditindaklanjuti dan bagaimana feedback yang telah ia dapatkan dapat menjadi suatu masukan untuk mengembangkan bisnisnya. Sebelum kita melakukan penilaian terhadap suatu peluang untuk menciptakan suatu bisnis, ada beberapa rules of thumb yang perlu kita identifikasi dan kita analisis terlebih dahulu dalam melakukan prakteknya. Rules of thumb yang pertama adalah untuk memilih pasar yang cocok dan dapat dimanfaatkan. Jangan kita mengejar pasar perangkat lunak OS seperti Microsoft apabila kita belum siap untuk mengalahkannya. Karena pasar-pasar yang mainstream atau yang utama itu biasanya sulit bagi pengusaha atau wirausaha untuk memasukinya. Adalah untuk memilih pasar khusus yang memenuhi kebutuhan spesialis. Contohnya adalah The Body Shop yang mulai menarik pelanggan kosmetik yang peduli lingkungan. Atau Patagonia yang mengadopsi kebijakan hanya menggunakan kapas organik sebelum orang lain berpikir tentang adanya rules of yang ketiga adalah membuka pasar baru. Seorang wirausaha yang cerdas
dapat melihat tren yang muncul lebih awal dan mengarahkan diri mereka ke dalam suatu bisnis tersebut. Karena dengan begitu akan banyak pasar-pasar khusus yang baru yang akan terus dibuat. Dari pasar yang sudah memiliki player yang sangat banyak. Dengan cara kita coba cari suatu pasar di tempat yang lain. Hal ini kita analogikan seperti menjadi ikan besar di kolam kecil. Karena sudah terlalu sesak, lebih baik kita coba mencari hasil. Akan tetapi, rule of thumb yang selanjutnya adalah the reverse is also true, di mana kita analogikan bahwa ikan kecil di kolam yang sangat besar memiliki peluang juga untuk merebut pangsa pasar. Dan rule of thumb yang terakhir adalah menawarkan produk atau jasa yang unik. Meskipun jarang, usahawan dapat menemukan beberapa terobosan-terobosan baru atau inovasi yang baru yang dapat dilindungi oleh hak paten. Selanjutnya adalah kita perlu mengetahui beberapa faktor-faktor penting atau critical factors yang penting dalam menilai suatu peluang usaha baru. Dan dalam penilaiannya, kita membutuhkan suatu daftar periksa atau checklist yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab terkait dengan masalah yang kita hadapi beserta alternatifnya. Dibuat secara spesifik, dan fokus utama dalam melakukan penilaian ini adalah pada tahap pre-startup dan juga startup. Karena kedua tahap ini yang menjadi hal pokok dalam aktivitas bisnis seorang. Critical factor yang pertama adalah uniqueness. Dalam mengembangkan suatu peluang usaha yang baru, kita membutuhkan suatu inovasi yang didasarkan pada kebutuhan akan teknologi proses baru untuk menghasilkan jasa atau produk dan kebutuhan untuk melayani segmen pasar yang juga baru. Akan tetapi, dalam menganalisis tersebut unik atau tidak, dan apakah itu visible atau tidak, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah produk tersebut, teknologi yang akan hendak dipakai, dan juga pasar baru tersebut akan dibutuhkan secara berkelanjutan di masa depan, atau akankah usaha tersebut dapat periode startup dan menggunakan produk teknologi dan pasar yang ada. Apabila pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab, maka produk yang hendak dikembangkan dapat memenuhi aspek keunikan atau inovasi. Nama saya Nurjana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical factor nomor 2, yaitu mengenai investment. Jadi, investasi modal yang dibutuhkan untuk mulai suatu usaha baru itu dapat beragam jumlahnya, tergantung dari skala bisnis yang akan kita buka. Di beberapa industri, jumlah modal yang dibutuhkan kadang relatif kecil, seperti misalkan dalam beberapa jenis bisnis hanya memerlukan modal kurang dari 500.000, sedangkan di industri lain mungkin modal yang diperlukan dapat mencapai jutaan rupiah. Nah, untuk menentukan besaran investasi yang dibutuhkan oleh suatu bisnis, pengusaha harus dapat menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, akankah pertumbuhan industri bisnisnya itu cukup untuk mencapai penjualan yang dapat menutupi struktur biaya tetap yang sangat tinggi selama periode bisnisnya berjalan. Terus yang kedua, apakah tersedia cadangan keuangan yang cukup besar untuk melindungi investasi modal awalnya yang sangat besar. Terus yang ketiga, apakah kontak jaringannya itu hadir untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Terus yang terakhir, yang keempat, apakah rekam jejak industri dan kewirausahaan bisnis kita itu dapat membenarkan risiko finansial startup yang jumlahnya sangat besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical factor nomor 3, yaitu mengenai growth of sales. Jadi growth of sales ini itu merupakan pertumbuhan penjualan atau keuntungan yang diharapkan oleh seorang pebisnis yang dapat menghasilkan arus kas pada saat ia mulai usahanya. Nah, pertumbuhan penjualan itu ditentukan dengan bagaimana seorang pebisnis itu memahami tren yang dapat mendukung usahanya tersebut. Seperti mereka tahu siapa pelanggan mereka, terus di mana customer-nya itu berada, terus berapa banyak customer yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mereka untuk merich customer mereka
agar dapat nantinya membeli produk atau layanan yang mereka tawarkan. Nah, semua informasi itu menjadi sangat penting bagi pebisnis dalam memahami potensi pertumbuhan penjualan bisnis mereka untuk kedepannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical factors nomor 4, yaitu tentang product availability. Nah, ini maksudnya adalah ketersediaan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan pada saat kita memulai suatu usaha. Nah, ketersediaan barang menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah usaha, sehingga ketika sebuah usaha itu kekurangan ketersediaan produk dalam bentuk apapun dapat mengaruhi citra perusahaan tersebut. Mungkin contohnya kita bisa ambil dari kasus salah satu brand handphone, yaitu Xiaomi. Seperti yang kita tahu bahwa Xiaomi itu merupakan salah satu brand HP yang memiliki banyak sekali peminat. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah seringnya terjadi kelangkaan produk sesaat setelah Xiaomi itu meluncurkan sebuah merek baru, dikarenakan karena jumlah stok yang tersedia itu lebih sedikit dibandingkan dengan peminatnya yang sangat banyak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu strategi Xiaomi untuk meningkatkan penjualan mereka, tapi di sisi lain juga dapat mengurangi kepuasan pelanggan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical factor nomor 5, yaitu tentang customer availability. Nah, salah satu critical factor yang penting dalam sebuah bisnis adalah adanya customer yang nanti akan membeli produk atau layanan kita pada saat kita memulai sebuah bisnis. Nah, di sini ada seorang ahli bernama Rostan. Ia menyebutkan bahwa keputusan untuk mengabaikan pasar itu merupakan keputusan yang sangat berisiko. Nah, di sini ada 2 kriteria mendasar untuk kesuksesan sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah sebuah bisnis itu memiliki pelanggan yang bersedia membayar dengan harga yang menguntungkan untuk dapat membeli produk atau layanan mereka. Terus yang kedua, sebagai seorang pebisnis, kita harus benar-benar memproduksi atau mengirimkan produk atau layanan yang telah dibeli oleh customer kita. Nah, di sini jika suatu bisnis itu semakin jauh atau melepaskan diri dari 2 aturan ini, maka akan semakin besar risiko yang nantinya akan dihadapi ketika ia mulai menjalankan bisnis tersebut, seperti kayak hilangnya kepercayaan customer atau misal sehingga menyebabkan penurunan demand dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan terhadap bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai when is an idea not an opportunity. Jadi sebagai seorang pebisnis yang ingin membuka suatu usaha baru, penting bagi kita untuk menganalisis apakah ide yang akan kita kembangkan itu merupakan sebuah peluang usaha yang potensial bagi kita ke depannya, seperti apakah ide kita tersebut dapat mendatangkan customer yang banyak dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 7 perangkap yang paling umum ditemui dalam proses menilai apakah sebuah ide usaha baru itu merupakan peluang atau tidak. Yang pertama itu kurangnya evaluasi yang objektif. Terus yang kedua, tidak ada wawasan nyata tentang pasar. Nah, banyak pengusaha yang tidak menyadari pentingnya mengembangkan pendekatan pemasaran dalam merintis usaha mereka. Nah, sebagai seorang pebisnis, kita harus menyadari bahwa memperkenalkan produk kita pada waktu yang tepat adalah sangat penting bagi perkembangan dan keberhasilan bisnis kita ke depannya. Nah, pengaturan waktu itu juga sangat penting, serta tindakan yang diambil terlalu cepat ataupun yang terlalu lambat seringkali dapat mengakibatkan kegagalan terhadap bisnis kita. Nah, selanjutnya ada pemahaman yang tidak memadai tentang persyaratan teknis. Nah, ketika kita mengembangkan produk baru, akan melibatkan sebuah teknik baru juga. Nah, kegagalan kita dalam mengantisipasi kesulitan teknis dalam produksi suatu produk baru dapat pada akhirnya memberikan kegagalan terhadap usaha yang baru saja kita rintis. Nah, selanjutnya ada pemahaman keuangan yang buruk.
Nah, kesulitan yang sama dengan pengembangan dan pengenalan suatu produk baru adalah perkiraan dana yang terlalu optimis oleh seorang pengusaha dalam melaksanakan suatu bisnis sampai selesai. Nah, terkadang pengusaha itu sering mengabaikan masalah biaya atau menjadi korban dari ketidakcukupan dana dari perencanaan singkat mereka. Nah, selanjutnya itu kurangnya keunikan usaha. Sebuah usaha itu haruslah unik dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, keunikan ini itu menjadi karakteristik spesial atau konsep desain yang dapat merich customer kita hingga pada akhirnya tuh mereka membeli produk atau layanan kita gitu. Nah, pada akhirnya penetapan harga itu tidak terlalu menjadi masalah bagi pelanggan kita ketika mereka sudah trust dan melihat bahwa produk kita itu lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing yang juga menjual produk yang sama. Nah, selanjutnya itu ketidaktahuan tentang masalah hukum dan peraturan. Sebagai seorang pebisnis, hendaknya kita harus memahami apa peraturan dan hukum yang berlaku di mana tempat kita membentuk bisnis tersebut. Seperti salah satu contohnya, kita harus membuat tempat kerja yang aman bagi karyawan kita, terus juga menyediakan produk dan layanan yang aman bagi customer kita. Juga kebutuhan kita akan hak paten, merek dagang, dan hak cipta agar nantinya produk kita tidak ditiru oleh perusahaan lain. Terus juga ketika masalah regulasi itu diabaikan oleh seorang pengusaha, maka dapat menyebabkan terjadinya suatu masalah di kemudian hari seperti terjadinya plagiarisme terhadap produk kita dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the evolution process. Jadi menjadi tugas penting bagi seorang pengusaha pada saat mereka ingin merintis sebuah bisnis, mereka terlebih dahulu harus melakukan analisis dan evaluasi yang matang terhadap kelayakan ide produk atau layanan yang nantinya akan mereka perjualbelikan untuk customer mereka. Nah, dalam proses evaluasi kita dapat menggunakan yang namanya analyzing the opportunity landscape. Nah, ini itu secara sistematis mengkaji kondisi eksternal yang dapat membentuk dan memengaruhi sebuah peluang. Nah, secara fundamental ini didasarkan pada yang namanya STEP atau Social, Technological, Environmental, Economic, dan Political Analysis, atau nama lainnya itu PESTLE, Political, Economic, Sociocultural, Technological, Legal, dan Environmental Analysis. Nah, langkah pertama dari analisis ini adalah memeriksa semua elemen yang sama untuk membantu seorang pengusaha agar dapat yang pertama itu menemukan sumber peluang atau kondisi perubahan yang dapat menghadirkan sebuah peluang. Misalkan contohnya seperti di kondisi sekarang di mana virus corona itu menyebar, banyak pebisnis yang menjual masker melihat tingginya permintaan terhadap masker. Terus yang kedua itu mengidentifikasi ukuran kebutuhan pasar yang mungkin muncul dari kondisi yang berubah ini dan sejauh mana perubahan atau momentum tersebut. Sebagai seorang pengusaha yang menjual masker, mereka harus melihat atau mengukur kebutuhan konsumen akan masker ini. Semakin besar, semakin banyak customer yang permintaan terhadap masker ini, maka semakin besar pula peluang mereka dalam memasarkan produk tersebut. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi kemungkinan durasi kebutuhan. Nah, untuk penjual masker mereka hanya akan mendapatkan permintaan tinggi ketika kondisi tersebut mendukung. Jadi contohnya seperti penjual masker itu mereka harus menggiatkan jualan mereka ketika kondisi virus corona yang menyebar seperti saat ini.
Terus yang keempat itu menempatkan tren yang menciptakan kebutuhan baru. Nah, contohnya seperti di kondisi new normal sekarang, orang sudah mulai bekerja di luar, udah melakukan aktivitas di luar, sehingga seorang pengusaha juga dapat memiliki peluang baru untuk menjualkan misalkan seperti face shield gitu, di samping menjualkan masker. Nah, terakhir nomor 5 itu tunjukkan masalah yang muncul, nilai atau gaya hidup yang menyingkap kebutuhan yang nanti akan muncul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai assessing the industry environment. Ini merupakan pendekatan terkenal yang dikemukakan oleh ahli strategi Michael E. Porter untuk menilai sebuah industri. Nah, di sini tuh dia mengemukakan dua pertanyaan penting yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Yang pertama, apa struktur industri dan bagaimana kemungkinan berkembang dari waktu ke waktu. Terus yang kedua, apa posisi relatif sebuah perusahaan dalam sebuah industri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uncertainty analysis. Jadi di sini ada 4 ketidakpastian yang paling penting untuk diperhatikan seorang pengusaha. Yang pertama ada ketidakpastian teknologi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat. Tahun ini dan tahun depan akan ada perubahan signifikan dari perkembangan teknologi itu sendiri. Maka hal ini harus menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Terus yang kedua adanya ketidakpastian strategis. Ketika menjalankan sebuah bisnis tentu ada berbagai kondisi yang akan menerpa bisnis kita, sehingga tentunya kita harus dapat nantinya menetapkan apa sih strategi yang sesuai dengan kondisi yang nantinya kita hadapi. Terus yang ketiga ada ketidakpastian pembeli pada saat pertama kali kita membuat produk atau layanan baru. Nah, oleh karena itu menjadi tugas dari marketing bagaimana caranya untuk merich pembeli agar mau melakukan pembelian awal atas produk atau layanan baru saja kita buat. Terus yang terakhir ada jangka waktu pendek dan ketidakpastian strategis. Nah, di banyak industri yang berkembang ada terjadi tekanan untuk mengembangkan pelanggan atau menghasilkan produk dalam memenuhi permintaan pasar yang begitu besar sehingga terjadinya kemacetan. Dan selanjutnya hasil jangka pendek seringkali mendapat perhatian utama, tapi sedangkan hasil jangka panjang itu hanya diberikan sedikit pertimbangan sehingga pada akhirnya menciptakan ketidakpastian strategis. Ya, jadi dalam opportunity landscape analysis untuk usaha baru, pertimbangan pertamanya ada mengenai value chain analysis. Sebelum itu, kita akan masuk mengenai pengertian value chain. Value chain sendiri adalah kegiatan bisnis berupa desain, produksi, pemasaran, dan distribusi untuk membawa produksi untuk pengiriman. Setelah mengetahui arti dari value chain, kita akan masuk kepada value chain analysis. Value chain analysis adalah proses atau alat strategi yang digunakan perusahaan untuk menganalisis aktivitas utama dan pendukung yang bertujuan untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi produk, atau sebagai analisis guna mengukur kerugian kompetitif suatu perusahaan. Nah, setiap posisi dalam value chain harus dapat membawa biaya yang dibebankan padanya oleh pemasok hulu dan berkontribusi pada biaya setiap pembeli hilir. Sehingga setiap link dalam value chain harus dapat membeli persediaannya dan menjual barang atau jasanya dengan margin keuntungan seluruh rantai untuk produksi, distribusi, dan mengirim barang atau jasa kepada pelanggan yang bersedia membayar. Nah, di sini maksudnya adalah, jadi kan kalau misalnya dari raw material ke produser, ke distributor, ke end user itu pasti membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu dibebankan terus-menerus hingga sampai akhir tepat yang bisa bisa dibeli oleh pembeli akhir. Jadi harganya itu sudah bersedia dibayar oleh pembeli. Nah, kalau misalnya dilihat di sini bagannya itu adalah bagan value chain yang simple. Jadi cuma ada raw material, produser, distributor. Jika tadi kita bicara mengenai value chain yang simple, maka bagaimanakah value chain yang kompleks? Nah,
Jumlah link dalam rantai atau langkah-langkah dari channel akan mewakili kekompleksan dari value chain yang ada. Jadi, kalau perusahaan ingin menggunakan beberapa channel untuk beda-beda, maka value chain-nya akan semakin kompleks. Contohnya itu ada pada gambar berikut. Yang di situ tuh contohnya ada industri kayu, di mana produsennya ada pabrik penggergajian, pemasoknya adalah pengelola hutan yang menjual barang mentah, lalu ada penyedia utilitas listrik, bahan baku. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas, volume, dan harga produk jadi. Sehingga semakin industri tersebut melangkah lebih tinggi, maka digambarkan sebagai metabolisme industri. Intinya, semakin kompleks sistem industrinya, maka semakin banyak pula faktor yang diperkenalkan dalam mempengaruhi penjualan, pertumbuhan, dan kinerja. Selanjutnya kita akan masuk kepada Porter 5 Forces Model. Jadi dalam mencapai keunggulan kompetitif, Porter memiliki 5 analisis untuk membantu industri dan juga dapat mengurangi kekuatan negatif dengan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat menentukan lingkungan yang kompetitif yang dapat memberikan efek yang menentukan keberhasilan organisasi. Maka muncul sebuah model yang bernama Porter 5 Force Model, di mana model ini itu membuat wirausaha dapat menilai seluruh struktur industri. Terdapat 5 kekuatan Porter 5 Force Model. Yang pertama itu adalah persaingan di antara persaingan yang ada. Jadi hal ini guna memberikan gambaran siapakah pesaing kompetitif dari perusahaan dan perilaku mereka. Semakin tidak kuat lingkungan persaingan yang ada untuk bisnis, maknya. Yang kedua itu ada daya tawar pemasok. Hal ini memberikan gambaran mengenai siapa pemasok utama dan adakah pemasok tertentu yang penting untuk kesuksesan bisnis. Sehingga semakin tinggi tingkat kekuasaan dan kendali atas pemasok untuk usaha baru, maka semakin kurang menarik peluangnya. Ketiga, ada daya tawar pembeli. Pembeli adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis, sehingga perusahaan itu harus melakukan identifikasi pelanggan utama bisnis, seberapa sensitif pelanggan terhadap perubahan harga, dan seberapa mudah produsen pengganti. Sehingga posisi bisnis akan baik jika kita memiliki keunggulan, sedangkan semakin besar kekuatan yang dimiliki pelanggan atas bisnis, maka peluangnya kurang menarik. Keempat itu ada ancaman pendatang baru. Jadi kita harus mempertimbangkan hambatan yang ada akan menyulitkan, harus mengidentifikasi calon pendatang dan faktor apa yang berubah yang dapat memudahkan atau menarik orang lain untuk masuk, sehingga semakin tinggi biaya atau risiko bagi calon pendatang, maka semakin menarik peluangnya. Yang terakhir adalah ancaman substitusi. Kita harus mengidentifikasi apakah alternatif bisnis kita. Sehingga semakin sedikit alternatif yang ada bagi pelanggan, maka mereka akan fokus pada produk yang kita hasilkan dan memberikan layanan yang lebih menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke barriers to entry analysis. Analysis of barrier to entry atau analisis hambatan masuk adalah hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan ke bidang usaha tertentu. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa teknologi, sebab mahal untuk diakses, lalu ada akses saluran distribusi, akses ke bahan baku. Dapat 9 hambatan sekaligus panduan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan strategi, agar hambatan yang ada itu menurun bahkan hilang seiring berkembangnya industri. Hambatan pertama itu tidak dapat memperoleh skala keuntungan. Strategi yang dapat dilakukan adalah mulailah dari yang kecil sebagai penyedia khusus dan bersaing dalam biaya yang lebih tinggi. Kedua itu tidak dapat membedakan produk. Nah, di sini para pemurah itu disarankan untuk menemukan ruang pasar yang tidak ada sebelumnya atau startup yang tidak akan menarik reaksi pesaing, tetapi membuat pelanggan lebih mudah untuk menang. Ketiga, persyaratan modal terlalu besar. Sedangkan adalah outsourcing sebagai cara untuk menurunkan biaya dan memanfaatkan penyedia layanan yang telah memiliki infrastruktur yang mapan. Keempat, terlalu mudah bagi pembeli untuk beralih. Nah, caranya itu membangun mekanisme penguncian atau lock-in di antara pelanggan yang mungkin dapat mengembangkan pemahaman yang tidak mudah terus mendalami bagaimana pelanggan, hingga menciptakan komponen unik dan memberikan layanan pada pelanggan yang tidak dapat dicuri oleh orang lain.
Kelima, tidak dapat mengakses saluran distribusi penjualan. Nah, strateginya itu dapat dilakukan analisis rantai pasokan untuk mencari jalan alternatif ke pasar, kemitraan baru dengan pesaing yang berbeda atau pemasok lain, lalu memperoleh atau membangun saluran distribusi atau penjualan alternatif. Keenam, hambatannya itu adalah kerugian biaya berbasis non-skala. Nah, strategi yang dapat digunakan itu menilai pesaing Anda dan pesaing ada dan sumber keunggulan kompetitif untuk membangun strategi pemosisian pasar yang berbeda. Ketujuh, hambatannya adalah mengenai kebijakan pemerintah. Nah, di sini itu berusaha untuk membeli pesaing jika memungkinkan untuk mengakses lisensi atau hak yang dialokasikan, jadi untuk bekerja sama. Lalu ada melobi pemerintah untuk melakukan perubahan jika suatu kasus diperdebatkan secara wajar. Kedelapan, infrastruktur yang belum terbentuk, sehingga strateginya adalah mencari cara alternatif untuk mengatasi masalah infrastruktur, misalnya dengan sistem swap and go untuk penggantian baterai untuk kendaraan listrik dan mencari kemitraan melalui hubungan yang tidak mengancam. Jadi, yang terakhir itu adalah kurangnya kredibilitas dengan sektor keuangan. Panduan yang harus dilakukan adalah mulailah dari yang kecil dengan langkah-langkah yang ditargetkan untuk dapat membangun Kemudian, saya Nurul akan melanjutkan mengenai evaluasi usaha. Ada namanya kompetitor analisis atau analisis pesaing, di mana di analisis ini kita melibatkan pertimbangan dari sejumlah pesaing serta kekuatan dari masing-masing kompetitor tersebut. Begitu juga kita sandingkan dengan usaha kita gitu ya. Nah, kalau misalkan di tabel A ini memberikan ilustrasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kompetisi. Di sini ada beberapa perusahaan pesaing dan juga usaha kita, dan kita akan melakukan perbandingan antara kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing usaha. Kemudian untuk tabel B itu mengilustrasikan komponen analisis pesaing dari sudut pandang apa yang mendorong persaingan dan juga apa yang bisa timbul dari kompetisi tersebut. Nah, strategi kompetisi yang saat ini dan tujuan di masa depan itu bakal bisa membantu kita untuk menentukan respons usaha gitu ya. Nah, begitu juga dengan asumsi yang dimiliki dari setiap pesaing tentang dirinya sendiri serta kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kemudian setelah itu ada profile analysis, di mana untuk menilai potensi bisnis, pengusaha itu bisa melaksanakan analisis profil yang mencakup berbagai variabel, ada internal dan juga eksternal sebelum mempraktikkan ide baru. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita udah mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, berbagai faktor eksternal yang ditemukan gitu ya dalam berbagai peluang usaha. Kemudian kita juga memerlukan analisis internal. Nah, analisis profil internal itu adalah salah satu metode untuk menentukan sumber daya yang tersedia untuk usaha baru, di mana pendekatan ini memungkinkan pengusaha untuk bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama dalam faktor keuangan, pemasaran, organisasi, dan sumber daya manusia yang diperlukan agar usahanya itu bisa maju dengan sukses. Dengan cara ini, pengusaha itu bisa mempersiapkan kemungkinan kelemahan yang bisa menghambat pertumbuhan usaha mereka. Selain itu juga kendala usaha bisa dihindari melalui analisis profil yang cermat. Kemudian ini ada juga visibility criteria analysis, di mana analisis ini dikembangkan sebagai daftar pemilihan kriteria di mana pengusaha itu bisa memperoleh wawasan tentang kelangsungan usaha dengan berbagai pertanyaan. Ini ada 11 pertanyaan. Yang pertama, apakah produk itu bisa memperoleh hak milik? Lalu, apakah biaya produksi awalnya realistis? Kemudian, apakah biaya pemasaran awalnya realistis? Apakah produk memiliki potensi margin yang sangat tinggi? Kemudian, apakah waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar dan mencapai break-even point-nya itu realistis? Kemudian, apakah potensi pasarnya besar? Apakah produk adalah yang pertama dari perusahaan? Lalu, apakah ada pelanggan awal? Apakah biaya pengembangan dan timeline-nya realistis? Apakah industrinya berkembang? Dan dapatkah produk dan berbagai kebutuhannya dipahami oleh lembaga keuangan gitu yang akan mendanai usaha. Nah, pendekatan ini menyediakan cara untuk bisa kita analisis kekuatan dan kelemahan internal yang ada dalam usaha baru dengan fokusnya itu pada pemasaran dan potensi industri yang relevan.
apabila usaha barunya ini memenuhi kurang dari 6 kriteria dari 11 pertanyaan ini, biasanya berarti usaha tersebut masih kurang gitu kelayakan untuk didanainya. Tapi kalau misalkan usahanya memenuhi 7 atau lebih kriteria ini, mungkin ada peluang yang baik atau yang bagus untuk kelayakan didanai. Lalu, ada juga namanya comprehensive feasibility analysis. Sebenarnya ini adalah analisis upgrade dari feasibility kriteria analisis yang sebelumnya, di mana analisis ini menggabungkan faktor eksternal dengan tadi feasibility kriteria analisis, sehingga analisis ini dianggap sebagai analisis yang paling sistematis dan juga yang paling terdepan. Nah, di sini ada beberapa komponen atau kriteria dalam melakukan comprehensive feasibility analysis. Yang pertama yaitu teknis, di mana kita melakukan analisis keberlangsungan dari produk, barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Kemudian ada juga analisis pasar, di mana kita menentukan opportunity pasar dan juga resiko-resiko yang akan kita hadapi dalam cakupan pasar yang akan kita tuju gitu ya. Kemudian ada juga analisis keuangan, di mana kita menganalisis kelangsungan keuangan dan juga sumber-sumber keuangan yang bisa mendanai usaha kita. Kemudian juga ada organizational, di mana ini kita melakukan analisis organisasi dalam bentuk kemampuannya dan juga requirement dari staff-staff dalam melaksanakan usaha. Dan yang terakhir ada analisis kompetisi. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas spesifik dari tadi feasibility analysis sebelumnya, yang dimana di sini ada berbagai aktivitas yang lebih dirinci agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan analisa. Tadi ada analisa teknis, pasar, keuangan, organisasi, dan juga kompetisi. Jadi untuk bisa melakukan analisis tadi yang comprehensive feasibility and approach ini, kita bisa mengacu pada poin-poin yang ada di tabel berikut ini. Saya Widya, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini kita masuk ke technical feasibility atau kelayakan secara teknis. Nah, jadi evaluasi di usaha itu harus dimulai dengan yang namanya technical feasibility ini. Adapun analisisnya itu meliputi penilaian terhadap persyaratan teknis untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang nantinya itu bisa sesuai dengan harapan dari customers potensial. Nah, dalam technical feasibility ini ada beberapa hal penting. Yang pertama ada desain fungsional dan juga attractiveness nih dari penampilan. Kemudian adanya flexibility, jadi memungkinkan adanya modifikasi dari fitur eksternal produk untuk bisa mencapai harapan dari customers atau teknologi dan juga adanya perubahan dari persaingan atau kompetitif itu. Nah, kemudian adanya durability dari bahan dari produk yang kita buat itu. Nah, kemudian juga ada reliability, itu untuk memastikan kinerja bisa seperti yang diharapkan dalam kondisi pengoperasian yang normal. Nah, kemudian itu ada product safety, jadi tidak menimbulkan potensi bahaya dalam kondisi pengoperasian yang normal juga. Nah, selanjutnya itu ada reasonable utility, jadi di sini tuh tingkat obsolescence-nya itu bisa diterima. Nah, kemudian juga ada kemudahan dan low cost dari maintenance. Kemudian ada standarisasi melalui eliminasi dari variety yang berpotensi untuk dipertukarkan. Jadi ada bagian yang bisa berpotensi untuk dipertukarkan. Nah, kemudian juga ada kemudahan dalam processing atau manufacture. Dan yang terakhir itu ada kemudahan dari handling dan penggunaannya. Nah, dari technical feasibility ini, akhirnya nanti itu akan menghasilkan hasil. Itu digunakan untuk memutuskan apakah ide tersebut layak dari sudut pandang teknis. Kemudian kita masuk ke marketability analysis atau analisis pemasaran. Jadi, menganalisis informasi yang relevan tentang daya jual usaha baru itu sangat penting untuk bisa menilai potensi keberhasilannya. Adapun 3 analisis utama itu, yang pertama, investigasi dari
pasar potensial secara keseluruhan dan mengidentifikasi customers atau pengguna itu untuk barang dan jasa. Jadi customers dari produk, barang, dan jasa. Kemudian menganalisis sejauh mana sih perusahaan dapat memanfaatkan pasar potensial ini. Dan yang terakhir itu menggunakan analisis pasar untuk menentukan peluang dan risiko yang terkait dengan usaha tersebut. Nah, adapun untuk bisa menganalisis, kita tuh harus memiliki banyak sumber informasi. Nah, salah satu atau beberapa general sumber itu, yang pertama itu ada general economic trends. Jadi, melihat tren ekonomi nih. Jadi, berbagai indikator ekonomi digunakan dalam sumber tersebut. Nah, kemudian juga ada market data atau data pasar. Nah, di dalamnya itu contohnya ada pelanggan, ada juga pola permintaan, dan ada juga peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan. Kemudian ada pricing data atau data harga. Jadi di sini itu mencakup kisaran harga untuk produk yang sama, dan juga ada kisaran harga untuk produk pelengkap dan juga produk pengganti. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kompetitif data. Di mana ini tuh harus tahu nih sebenarnya pesaing utama atau kekuatan kompetitif dari produk kita itu. Oke, lanjut ke Hindels Positioning Analysis. Jadi, Hindels Positioning Analysis ini pertama kali dikembangkan oleh profesor asal Australia yang bernama Kevin Hindel bersama dengan rekan-rekannya nih dari Kanada dan juga Eropa untuk melakukan evaluasi dan memvisualisasikan peluang secara sistematis. Nah, kalau di PPT ini dijelasinnya, Hindels Positioning Analysis ini merupakan cara untuk bisa mengukur viability, nanti posisinya ada di sumbu X, dari kemampuan usaha dalam menghasilkan revenue dan profit, kemudian durability atau daya tahan, nanti itu ada di sumbu Y, untuk mengukur kemampuan usaha untuk bisa bertahan dari waktu ke waktu. Nah, adapun Hindels Positioning Analysis ini memiliki beberapa model nih, yang terdiri dari 7 jenis usaha. Yang pertama itu ada dead end. Nah, kalau dead end ini merupakan jenis usaha yang memiliki peluang kecil untuk bisa berhasil memasuki pasar atau melakukan penjualan, dan mempertahankan posisi mereka di dalam industri di antara pesaing-pesaing mereka yang lain. Kemudian yang kedua itu ada hobi. Nah, kalau hobi ini biasanya disubsidi oleh pendapatan pribadi dari pemiliknya, dan juga bertahan hanya dengan dukungan keuangan dari luar. Kemudian yang ketiga itu ada project. Nah, kalau project ini memecahkan masalah yang didefinisikan secara sempit, jadi masalahnya secara spesifik aja. Dan biasanya banyak nih penemuan-penemuan ilmiah yang termasuk dalam kategori project ini. Kemudian yang keempat itu ada job. Nah, kalau job itu biasanya memberikan gaji, tetapi gajinya tuh nggak bisa ditingkatkan, jadi nggak bisa meningkat dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu tidak bisa menciptakan kekayaan untuk orang lain. Kemudian yang kelima itu ada lifestyle venture. Nah, kalau lifestyle venture ini tidak boleh menciptakan kekayaan yang nantinya melebihi initial shareholders. Kemudian yang keenam itu ada high potential. Nah, kalau high potential ini itu menawarkan produk yang inovatif, yang selaras dengan kebutuhan pelanggan, tetapi harus bisa berinovasi secara berkelanjutan agar bisa menjadi produk yang selalu terdepan dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada ideal venture. Nah, kalau ideal venture ini produknya tuh udah diterima oleh pasar, kemudian juga memiliki potensi untuk bisa growth secara berkelanjutan, dan yang terakhir itu tentunya market share-nya tuh bisa bertahan nih di pasar. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang teori dari Hindels Positioning Analysis. Jadi sebenarnya kalau dari grafiknya atau skemanya itu seperti ini. Jadi, dilihat dari kredibilitas atau credibility itu dilihat dari ukuran lingkaran atau circle-nya. Itu agar bisa mengukur kemampuan pemilik usaha dan tim manajemen untuk bisa memaksimalkan peluang. Jadi bisa dilihat di sini, kalau lingkarannya semakin besar, berarti pemilik usaha dan tim manajemen itu bisa semakin memaksimalkan peluang yang ada. Nah, ini kemudian bisa dilihat juga di sumbu Y, itu ada durability atau daya tahan dari usaha itu. Jadi kemampuan suatu usaha agar bisa bertahan dari waktu ke waktu. Jadi dari di bawah itu di mana kemampuan usahanya itu tidak bisa bertahan lama, sedangkan kalau semakin ke atas itu semakin bisa bertahan lama. Kemudian yang di bawah yaitu di sumbu X itu ada viability. Nah, jadi bisa dilihat nih, kalau misalnya dari kiri ke kanan, semakin ke kanan itu perusahaan atau usaha itu semakin bisa untuk menghasilkan revenue dan juga profit. Jadi bisa dilihat
Kalau misalnya lingkarannya semakin besar itu yang semakin bisa memaksimalkan peluang karena letaknya juga ada di mendekati paling atas dan mendekati paling kanan, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke the emergence of entrepreneurial ecosystem. Jadi, menurut Eisenberg, pengusaha itu bisa lebih sukses loh apabila mereka itu memiliki akses terhadap sumber daya manusia, keuangan, dan juga profesional yang mereka butuhkan, serta beroperasi pada lingkungan dengan kebijakan pendukung dan juga adanya perlindungan pengusaha. Nah, hal-hal tersebut itu disebut juga sebagai entrepreneurship ecosystem. Nah, jadi pandangan dari entrepreneurship ini itu mengakui bahwa sebenarnya entrepreneurship itu tidak dimulai atau tidak berhenti semata-mata hanya dari tindakan entrepreneurnya aja atau dari organisasi yang mereka bangun, tetapi mencakup berbagai elemen yang ada di dalamnya yang saling bekerja sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dari entrepreneurship tersebut. Nah, adapun pemangku kepentingan ini itu, jadi kan kalau misalnya entrepreneur itu yang bekerja sama kan berarti pemangku kepentingannya atau stakeholders-nya. Nah, jadi stakeholders-nya itu merupakan setiap entitas yang memiliki kepentingan nih di dalamnya, baik secara aktual maupun secara potensial. Nah, di perguruan tinggi sendiri itu biasanya lebih mendukung entrepreneurship seperti ini. Nah, ini tuh contoh stakeholders-nya bisa dari pemerintah, sekolah, sektor swasta, terus juga ada investor, bank, pengusaha, terus juga ada pusat penelitian, militer, dan lain sebagainya. Nah, adapun ekosistem dari entrepreneurial ini itu terdiri dari ruang fisik di mana pengusaha itu bisa berinteraksi, terus juga melakukan penyesuaian atas tujuan dari institusi tersebut, terus juga akses ke sumber daya universitas seperti ekosistem laboratorium, peneliti, dan juga transfer pengetahuan. Terus juga ada orientasi berbasis pasar untuk penelitian, partisipasi komunitas bisnis, partisipasi dari perusahaan modal ventura, dan partisipasi aktif dari pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang diperlukan dan menetapkan sumber daya ekonomi untuk pekerjaan dan penciptaan usaha baru tersebut. Nah, kalau misalnya entrepreneurial ecosystem ini sebenarnya tuh punya beberapa unsur nih yang telah diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada budaya yang kondusif atau conducive culture. Nah, kemudian yang kedua itu ada enabling policies dan juga leadership. Yang ketiga ada ketersediaan keuangan yang appropriate. Kemudian yang keempat itu ada human capital yang berkualitas. Terus yang kelima itu ada venture friendly markets untuk produk dan juga layanan atau jasa. Nah, kemudian yang keenam itu ada berbagai dukungan nih dari institusi maupun infrastruktur. Terakhir, ada sources of data for assessing entrepreneurial opportunity. Nah, jadi global entrepreneurs itu biasanya akan melengkapi informasi yang mereka butuhkan dengan sumber data tertentu. Nah, biasanya caranya itu dengan mengunjungi situs web yang ada di internet. Nah, gunanya itu untuk bisa menilai nih apakah terdapat peluang usaha atau enggak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan apabila ada pertanyaan dapat diajukan pada saat kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.